Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang penuh keberkahan, ya, di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita setiap datang bulan suci Ramadan, jangankan setingkat kita, setingkat Nabi saja sangat mengharapkan menjumpai Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis, setiap kali datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balikna ya Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan atau tambahkanlah umurku di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku di bulan Ramadan. Ada apa sesungguhnya bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan, bulan Saum, yang dikenal dalam bahasa kita puasa. Puasa itu artinya imsakun anil akli wasyarb, menahan diri dari makan, dari minum. Dalam puasa yang sesungguhnya laisa bi imsaki anil akli wasyarb faqat, tetapi juga kita diperintahkan untuk menahan nafsu kita, menahan pandangan kita, menahan telinga kita, dan wabil khusus kita diperintahkan selama kita ini berpuasa, kita harus pandai menjaga atau menahan lisan kita. Sehingga tidak ada yang keluar dari ucapan kita, tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita dengar, dan tidak ada yang kita lakukan. Melainkan semua dalam berpuasa ini adalah amal, perbuatan, ucapan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa. Dan puasa ini, kalau ulama mengatakan sumu tasihu, puasalah niscaya kamu akan sehat. Berarti sehat di sini adalah sehat lahir dan sehat batin. Maka dengan kita berpuasa ini, karena kita selalu menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, sehingga tidak ada dalam suatu ibadah yang kita laksanakan full nilai ibadah sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang juga detik, bahkan menit, detik, melainkan hanya dalam ibadah puasa ini kita bisa benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa ini hukumnya wajib. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkannya pada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada beda pendapat bahwa puasa ini adalah wajib, baik menurut kitabullah, begitu pula sunnah. Dalam sunnah Nabi menerangkan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang kita kenal dengan ada rukun Islam, ada 5. Apa di antaranya? Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, mengucapkan syahadat. Dan yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan. Dan yang keempat, rukun Islam itu atau dasar Islam itu adalah berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sedangkan yang kelima, hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Datang atau pergi haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Baik surat Al-Baqarah 183 maupun hadis Nabi Bukhari Muslim ini, sepakat para ulama, tidak ada pendapat
bahwa puasa itu adalah hukumnya wajib. Baik bagi laki-laki, perempuan, anak yang balik maupun orang tua, selama dia masih kuat berpuasa maka diwajibkan. Kecuali waman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa yang di bulan puasa itu dia berpuasa, dia sakit atau dia menjalankan perjalanan atau musafir, maka boleh dia berbuka. Meskipun demikian, hukumnya wajib berpuasa pada bulan-bulan berikutnya. Sahabat TV MUI Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui bahwa puasa ini hukumnya wajib bagi laki-laki, perempuan, yang penting dia sehat. Bagi orang yang musafir boleh buka, bagi orang yang sakit boleh buka, tapi wajib menggantinya, mengqadanya. Maka dengan demikian, ketika kita bicara puasa, ada apa sesungguhnya? Semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita memiliki tujuan, memiliki manfaat. Kalau sholat, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau orang haji, dia syahdu manafi'alahu. Untuk apa kita haji? Agar kita mengetahui manfaat harta yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan puasa ini secara eksplisit Allah menerangkan, la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkannya pada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah hikmah berpuasa dapat menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah. Untuk apa kita menjadi orang bertakwa? Satu, orang yang bertakwa itu orang yang hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Karena kalau kita punya rasa takut selain kepada Allah, maka jatuh pada perbuatan syirik. Dan syirik ini adalah dosa yang besar, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Dan Allah hanya mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Dosa apa saja. Nah, kita lihat puasa ini hikmahnya di samping kita menjadi orang bertakwa, dan ternyata orang bertakwa itulah untuk mengkunci atau untuk memantapkan diri kita agar kita ini benar-benar menjadi orang yang hanya berserah diri kepada Allah. Adapun yang ketiga, dengan puasa ini maka kita akan dekat kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu li wa ana adzim." Ini hadis qudsi. Orang yang berpuasa itu dia jalankan untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Jadi bukan hanya kita dekat kepada Allah dengan puasa ini, tetapi juga Allah menjanjikan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan juga Allah akan mengabulkan semua apa yang kita pinta ketika kita sedang berpuasa itu. Sebagaimana Allah tegaskan bahwa Allah itu sangat dekat. Kalau Allah sudah dekat itu pasti apapun yang kita ucapkan, yang kita pinta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ini sudah semua orang tahu. Tidak ada ibadah yang menjadikan kita dekat dan Allah itu cinta kepada kita kecuali saum ini. Oleh karena itu salah satu la taruddu du'ahu, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wal musafiri, dan orang yang sedang perjalanan untuk menaikkan ibadah haji atau beribadah. Dan yang ketiga, doa orang yang tidak akan ditolak adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, disoimi hatta yuftir.
Oleh karena itu, kesempatan kita berpuasa itu jangan kita lenakan. Maka kalau ada orang yang berpuasa itu tidur, bukan berarti tidak boleh. Itu kalau tantangan kita berat, kita susah untuk menghindar dari perbuatan maksiat, maka lebih baik kita tidur. Kenapa? Pada hakikatnya puasa itu mengajarkan kita hidup dinamis. Kita hidup itu untuk benar-benar berhitung masalah waktu. Kenapa? Karena Allah menjanjikan selama kita berpuasa, doa kita pasti akan diterima. Dan kalau kita beramal amalan yang soleh, dan Allah akan melipat gandakan. Bahkan sedekah kita yang kita keluarkan, yang tadinya hanya untuk fakir miskin, lalu kita berikan pada siapapun, itu menjadi sedekah. Bagi orang kaya atau orang miliarder, kita berikan berbuka puasa, itu menjadi amal yang terbaik. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdal dikerjakan bila sedang berpuasa? Tut'imut ta'ama liyuftir. Kata Nabi singkat, yaitu memberi makan untuk berbuka. Allah tidak menjelaskan fakir miskin atau siapapun juga, maka bersedekah pada orang kaya di bulan suci Ramadan pahalanya sangat besar. Apa itu? Sama. Kita akan mendapatkan memberi buka orang berpuasa itu, puasa orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ini hikmah. Di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan. Dan bahkan kalau kita ini mati dalam keadaan kita berpuasa, insya Allah dijamin kita akan masuk surga. Karena begitu masuk bulan suci Ramadan, bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan keistimewaan. Selama dalam bulan suci Ramadan itu, maka dia dalam ibadah lalu dimatikan oleh Allah, maka tidak ada balasan kecuali surga. Sedangkan ketika kita bicara mengenai masalah takwa, puncak dari segala hidup kita itu adalah takwa. Urusan apa saja, maka kita diperintahkan hikmah berpuasa yang paling besar itu adalah yakni menjadikan kita bertakwa kepada Allah yang Allah firmankan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, la'allakum tattaqun. Kenapa? Dalam surat At-Tolak ayat 2. Kalau puasa kita ini benar-benar menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan kita, keseharian kita ini. Yang kedua, dalam ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Minat taqwa, dari ketakwaan yang kita miliki itu, kata Allah, kalau kamu memiliki kesulitan ekonomi, aku akan datangkan rezekiku dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Dan dalam ayat berikutnya kita lihat ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun dengan puasa ini dia dapat menjadikan dia bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, dan mereka selalu berusaha menjadikan dirinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu pula selalu berusaha selama dia berpuasa ataupun setelah dia berpuasa, dia jadikan dirinya orang yang selalu menteladani kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi dia kerjakan, yang tidak dikerjakan maka dia tinggalkan. Insya Allah, kalau kita berpuasa ini menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalau kita ini bukan hanya mendapatkan kesulitan, bahkan Allah menjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan dalam hidup kita ini. Dan lebih jauhnya kita lihat, bukan hanya Allah akan memudahkan segala urusan kita dengan berpuasa, yang puasa ini dapat menjadi kita bertakwa kepada Allah, bahkan urusan akhirat Allah tegaskan, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang dengan berpuasa ini lalu dia jadikan puasanya itu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan ampuni semua dosanya. Kalau dia mati di akhirat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Aku qauli hada wa astaghfirul adzim wa nafa'ni wa iyyakum bizikril hakim. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bertemu pada kesempatan yang lain dalam keadaan kita lebih bertakwa kepada Allah dengan puasa yang kita jalankan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.